mau memuji Tuhan? Sekali lagi masih mau memuji Tuhan? Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan kita baik untuk setiap kita anak-anaknya. Mari kita mau angkat satu pujian lagi. Tuhan baik untuk setiap kita anak-anaknya. Katakan betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada terkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada terkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari semua katakan Hosana. Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada terkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana. Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Lambaikan kedua tanganmu. Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 berikan kemuliaan bagi anak Tuhan kita. Sekali lagi tepuk tangannya lebih meriah lagi bagi anak Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya percaya kalau kita boleh hadir, saya turun di bawah aja ya Bapak Ibu ya, supaya lebih enak. Kemudian kacamata saya buka juga, soalnya berembun kalau pakai masker sambil nyanyi naik berembun nggak enak. Tapi saya bersyukur kalau malam hari ini kita semua ada di tempat ini bersama-sama lagi. Ini PD offline yang keberapa Pak? 1 bulan ini sudah PD offline ya, luar biasa. 2,5 tahun kita tidak merasakan PD offline ya. 2,5 tahun kita PD-nya online terus. Dan 1 bulan ini di bulan Agustus kita tutup di bulan tanggal 31 ini kita mau bersama-sama praise and worship, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita pada saat kita datang ke persekutuan doa, kemudian pulang atau datang ke gereja, kemudian kita kok saya nggak ngerasain apa-apa ya? Ada pernah begitu? Pernah ya? Pernah ya? Seolah-olah kalau kita datang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita yang ngerasain. Padahal sepanjang hari dari pagi sampai malam, sampai dari kita kecil sampai kita gede, kalau kita mau ingat-ingat, kita sudah seringkali merasakan kasih Tuhan. Malah justru pada saat kita datang ke gereja, pada saat kita datang ke persekutuan doa, bukan kita lagi yang mau ngerasain, tapi kita mau Tuhan sendiri yang ngerasain betapa cintanya kita sama Tuhan. Melalui pujian kita, melalui penyembahan kita, yang kita mau naikkan sama-sama melalui dari hati yang paling dalam. Nggak perlu noleh kanan kiri, nggak perlu melihat WL singernya, tetapi benar-benar kita mau menyerahkan yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Jadi biarlah malam hari ini bukan kita mau mencari rasa sesuatu melalui pujian penyembahan, tapi justru kita mau berikan yang terbaik. Kita justru biarkan Tuhan merasakan
Kalau kita katakan Tuhan Yesus baik malam hari ini, biar Tuhan sendiri yang juga merasakan pernyataan itu keluar dari dalam hati kita. Di dalam Mazmur dikatakan setiap hari Tuhan baik. Mazmur 23 bercerita tentang gembala yang baik. Masih ada yang ingat Mazmur 23 ya, Tuhan gembalaku yang baik. Ada ayat di ayat yang ke-6 dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Yang percaya dan amin bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan boleh bersama kita, luar biasa. Mari ya saat ini saya mau ajak dari mulai awal ini kita mau membagikan sukacita kita yang kita rasakan kepada Tuhan, syukur kita naikkan kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh luapkan nanti pada saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan tarian, dengan nyanyian, dengan sukacita, dengan ungkapan, segala macam ungkapan yang mungkin boleh Tuhan rasakan. Biar Tuhan rasakan, bukan kita yang mau merasakan, tapi biar Tuhan rasakan betapa kerinduan kita untuk menyembah Tuhan. Dari dulu, dari kita kecil sampai saat ini, berkat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan biarlah pujian ini boleh menjadi doa awal kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita katakan berkat kemurahan Tuhan. Adalah ya dan amin bagi kita semua. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan semuanya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
Tiba-tiba tangan-tangan kami yang terangkat saat ini Tuhan. Kenyataan iman kami nyatakan bahwa kami berada malam hari ini karena Engkau. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan saya lagi, terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita katakan dulu kita saat ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Nyatakan kasih-Mu untuk saat ini dari dalam hati-Mu, melalui mulut-Mu yang keluar perkataan itu. Arahkan seluruh perhatian-Mu hanya kepada Tuhan. Bayangkan setiap kejadian yang ada di dalam diri Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau tidak pernah meninggalkan aku seorang diri. Kau terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Biar musik terus mengalir pelan. Saya mau undang Bapak Ibu semua secara bergantian kita mengungkapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, di mana kami masih Kau berikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penampak kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih Tuhan. kasih. Terima kasih Tuhan atas rezeki perlindungan-Mu kepada kami dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia beri sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hasil biopsi yang negatif sehingga aku bisa melaksanakan rencana-rencana yang menyenangkan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memilih kami untuk hadir di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dari sekian banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk setiap tarikan dan hembusan nafas, untuk setiap detak jantung yang masih berdetak detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pernyataan pada keluarga Kau, atas kesehatan dan karunia-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang selalu kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah kami terima sampai dengan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas komunitas kebersamaan kami Tuhan Yesus, sehingga kami tidak berjalan sendiri di dunia. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
Dia Allah kita yang baik, dia Allah kita yang memberkati kita. Amin. Katakan kepada kanan kiri kita bahwa Tuhan Yesus baik buat kita. Kalau mau tos silakan tos, habis itu boleh semprot-semprot lagi gitu ya. Sekarang semuanya serba prokes, mesti semprot-semprot. Ada yang pernah ragu kasih Tuhan? Bapak Ibu kalau capek silakan duduk nggak apa-apa. Tapi saya percaya pada saat kita memuji kita punya energi yang luar biasa untuk berdiri terus ya. Nggak apa-apa. Mungkin kita pernah ragu. Kita pernah bertanya, Yesus ada nggak sih sebenarnya? Kok doa-doa saya nggak pernah dijawab gitu ya? Kok permasalahan saya selalu ada? Kok ini, kok itu? Kayaknya Tuhan jauh. Tetapi satu pujian ini saya mau mengajak bahwa kita semua nggak perlu ragu, karena Tuhan Allah kita selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita mau katakan kita tak pernah ragu dengan kasih setia Tuhan, dan dengan Tuhan kita mau bersama-sama katakan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajarkan penuh
kita besar, Allah kita baik, dan Allah kita sangat terpuji. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu semua. Nah, kita boleh tarik nafas sedikit, luar biasa. Silakan duduk nggak apa-apa. Duduk ya. Gimana? Keringetan untuk memuji Tuhan. Lumayan ya. Karena sedikit kan, ada yang mungkin jarang olahraga. Ini olahraga memuji Tuhan itu paling enak. Ini ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu, malam hari ini waktu saya ditanya sama si Lili yang menghubungi saya, Gun, temanya apa? Setelah saya renungkan dan berdoa, saya sampaikan temanya adalah Tuhan selalu menolongku. Siapa yang di tempat ini sering kali merasa pertolongan Tuhan yang luar biasa? Boleh angkat tangan? Semuanya angkat tangan. Sekarang saya mau tanya, yang mau membagikan satu aja pertolongan Tuhan dalam hidupnya, ada? Jangan turun. Semuanya angkat tangan tadi. Ayo. Saya tuh kalau sharing selalu kasih contohnya begini. Kalau kita ketemu dokter yang hebat, pasti akan cerita ya. Begitu ada teman kita yang sakit, tadi pagi kita berkunjung ke satu teman di tim kami yang kena stroke ringan. Langsung kita tanyakan, dokter ini, ada teman-teman yang pernah punya pengalaman, menyampaikan dokter ini. Kalau penyakit, kalau saya lain lagi, udah kelihatan dari postur tubuh ya. Kalau tanya mie yang enak, nah langsung saya kasih tahu, oh makanan yang enak di sebelah sini. Gampang kita untuk menyatakan kebaikan orang lain, gampang kita untuk menyatakan sesuatu yang enak, yang baik, yang pernah kita alami kepada orang lain. Tapi seringkali pada saat kita ditanya kebaikan Tuhan dalam hidup kita apa sih? Bingung. Saking banyaknya bingung. Benar ya? Tetapi masih minta terus sebenarnya. Masih lupa. Kadang-kadang manusia merasakan selalu berdoa minta berkat Tuhan. Minta berkat Tuhan, padahal berkat Tuhan diberikan secara luar biasa. Berkat Tuhan yang utama itu kalau kita bisa merasakan damai sejahtera. Kalau kita bisa merasakan damai sejahtera itu kapan? Kalau kita bisa bersyukur. Kalau kita bisa bersyukur, kapan? Pada saat kita merasa bahwa Tuhan selalu menolong kita, apapun mungkin yang kita alami. Jadi sekali lagi, sebelum kita mau memuji Tuhan, 1-2 orang saya berikan kesempatan untuk bersaksi. Ada? Kalau ada ntar saya tunjuk. Soalnya tadi angkat tangan semua, jadi pasti punya ya. Saya undang yang paling jauh dulu. Dari Perth, malam hari ini kita punya tamu spesial dari Perth. Baru datang hari minggu lalu ya. Minggu lalu kami malam hari ini mau datang untuk juga membagikan kesaksiannya tentang kebaikan Tuhan. Silakan si Cynthia. Thank you, Bro Gun. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, bila pada malam hari ini bukan satu kebetulannya saya bersama dengan suami boleh datang ke Praise and Worship Night pada malam hari ini yang diadakan oleh Paduki Chapter Tangerang. Waktu saya diajak oleh Gun, datang yuk Sin gitu. Memang Praise and Worship merupakan salah satu kekuatan buat saya, terutama pada saat saya sedang banyak mengalami masalah. Dan puji Tuhan, bukan satu kebetulan, temanya Tuhan yang selalu menolong, dan pas banget ayatnya Yesaya 41 ayat 10. Itulah ayat yang menjadi kekuatan buat saya secara pribadi ketika saya banyak mengalami masalah, dan saya ingat ayat ini di mana Tuhan menolong saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin sharingkan ketika saya diberi kesempatan untuk melayani suatu komunitas anak muda dan pasitri muda di Perth, Tuhan mengizinkan saya mengalami suatu masalah, suatu kondisi dalam keluarga yang tidak pernah saya dan suami saya bayangkan. Saya bertanya dengan suami saya yang pakai masker merah itu. Ya, jadi anak kami mengalami anxiety, suatu kesehatan mental yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya akan terjadi dalam keluarga kami. Tidak ada history dalam keluarga saya maupun dalam keluarga suami saya yang mengalami anxiety, dan kami tidak tahu bagaimana kami harus menghandle tentang anxiety ini. Seseorang dengan anxiety itu biasanya moodnya swing ya, cepat berubah, kemudian mudah mengalami panic attack, sehingga ketika mengalami panic attack itu susah bernafas,
kemudian sulit tidur, dan biasanya jadi tidak bisa fokus. Dan anak kami pada waktu itu sedang di bangku SMA. Suara saya cukup jelas ya, Bapak Ibu ya? Anak kami waktu itu masih di bangku SMA, dan sehingga membuat kondisinya itu dia sulit untuk fokus untuk belajar. Terus terang pada saat saya lagi melayani, waktu itu saya dipercaya Tuhan sebagai ketua dari komunitas ini, di mana komunitas ini memiliki kegiatan cukup padat. Kemudian saya juga menjadi ibu rohani buat anak-anak dalam komunitas ini, dan saya merasa kecewa, saya sangat sedih, saya sangat down, dan saya sempat protes kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Saya tetap berdoa, saya tetap membaca firman, tetapi saya merasakan suatu kekeringan yang luar biasa. Saya merasa Tuhan itu begitu jauh. Sampai suatu hari ketika saya benar-benar at the lowest point, saat itu pagi hari saya praise and worship, saya naikkan puji-pujian, penyembahan. Saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana berdoa, tetapi saya praise and worship, kemudian saya berdoa dengan bahasa roh. Dan ketika saya sedang menyanyikan pujian penyembahan, Tuhan ingatkan gitu, Yesaya 41 ayat 10. Izinkan saya untuk membacakan ya Bapak Ibu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, luar biasa ayat ini. Saya teringat ayat ini ketika waktu itu saya juga ragu-ragu untuk menjawab panggilan saya untuk melayani sebagai ketua komunitas ini. Dan Tuhan beri ayat ini lewat ibu rohani saya, sehingga saya berani menjawab panggilan melayani. Dan pada saat yang bersamaan ketika saya sedang mengalami masalah, Tuhan ingatkan lagi ayat ini. Sehingga selesai PW, saya merasakan suatu damai, saya merasakan suatu kekuatan yang baru. Saya seperti merasa kayak Tuhan tuh mengingatkan saya bahwa bersama engkau, bersama aku, engkau akan dapat menyelesaikan masalahmu. Masalah anakmu akan selesai. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, setelah selesai PW pada pagi hari itu, saya tidak hanya merasakan damai, tapi saya bisa belajar menerima kondisi anak saya. Karena sebelumnya begitu sulit buat saya untuk menerima kondisi anak saya gitu. Kayaknya saya merasa anak saya dilahirkan sehat, kenapa sekarang mengalami anxiety gitu. Bagi setiap ibu pasti tidak menginginkan anaknya mengalami suatu kondisi kesehatan tertentu. Bahkan juga setiap orang tua ya, bagi bapak-bapak juga di sini gitu. Dan setelah saya belajar menerima kondisi anak saya belajar mengucap syukur, justru Tuhan buka jalan. Tuhan mengirimkan orang-orang yang dipilihnya untuk menolong anak saya, psikolog, kepala sekolah, guru, teman-teman komunitas dia, sehingga akhirnya anak saya boleh melewati hari-hari sulit dan dia akhirnya lulus SMA. Dia sekarang sudah kuliah, keadaannya jauh lebih baik. Dan buat saya pribadi, Tuhan juga mengirimkan orang-orang yang dipilihnya untuk mengutus saya. Ada teman sekomunitas juga yang pernah mengalami anxiety, jadi dia sharing dengan saya bagaimana tips menghadapi anak saya ketika dia mengalami panic attack atau ketika dia sedang ketakutan dan lain sebagainya. Dan sharing teman sekomunitas ini sangat menguatkan saya. Kemudian juga saya bersyukur ada teman sekomunitas, beberapa teman sekomunitas yang menjadi partner doa ya. Jadi kami sama-sama berdoa, ada 3-4 orang berdoa untuk anak saya dan juga untuk pelayanan saya. Dan puji Tuhan saya bisa menyelesaikan pelayanan saya sampai akhir. Dan yang saya sungguh sangat bersyukur, saya belajar bahwa ketika kita sedang berada pada posisi kita tidak tahu apa yang kita lakukan Bapak Ibu, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita diam dalam hadirat Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dan dari pengalaman ini saya belajar tidak hanya iman saya bertumbuh, tapi saya semakin percaya bahwa bersama Tuhan segala sesuatunya mungkin. Bersama Tuhan, Tuhan akan membawa kita menjadi pemenang dari masalah yang kita hadapi, seperti yang ada tadi yang sudah kita sama-sama dengarkan dalam Yesaya 41 ayat 10. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengatakan apapun masalah, kesulitan, bahkan badai kehidupan seberat apapun, tetap andalkan Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti bisa menyelesaikan, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menolong. Puji Tuhan. Thank you Cynthia. Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang benar. Amin. Seperti tadi saya katakan di awal, mungkin kita saat ini dalam pergumulan, mungkin saat ini kita lagi berdoa dan tanya,
bahkan ragu Tuhan ada di mana. Tapi malam hari ini oleh kanan kiri kita lagi lihat ada muka-muka yang tersenyum dengan kita, ada muka-muka yang memberikan sukacitanya kepada kita, dan katakan kepada teman-teman ini, Tuhan kita Tuhan yang benar. Ya, kita masih mau memuji Tuhan, kita mau katakan Tuhan kita Tuhan yang benar. Mari kita naikkan pujian ini. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan kurang. Kau kami hidupku, kau keselamatan Tuhan, kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, sabar dan menemani dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan, menetapkanku ini. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi kita naikkan pujian. Selanjutnya udah oke ya, Pak? Udah ya, sip. Anak-anak saya lagi mau hubungan. Naik lagi satu. Ya. Kau gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan kurangi. Kami hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, saat badai menerpani dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan, menangkapku ini. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, Tuhan tak pernah tinggalkan. Dahulu selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang. Sekali lagi, katakan, Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak
Dia Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Seperti badai apapun yang mungkin ada di depan kita, ingati Markus pada saat ombak bergelora, Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Boleh yang percaya katakan Tuhan yang benar, angkat tangan bersama saya. Luar biasa. Allah kita Allah yang benar. Dia Allah yang selalu ada menolong kita. Tadi kesaksian dari si Cynthia dikatakan perlu proses berapa lama sih Cynthia berdoa? Mungkin 3-4 tahun. 3-4 tahun. 3-4 tahun. Ada yang bergumul sampai 100 tahun lebih. Tuhan baru jawab. Tuhan sudah jawab, tetapi terus menunggu. Di Yesaya 41 tadi dikatakan, Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini baru terjadi setelah itu digenapi lebih dari 100 tahun Bapak Ibu. Jadi ayat ini di Yesaya dikatakan kepada umat Israel, umat pilihan Allah yang saat itu sedang dalam pembuangan di Babel. Mereka berkeluh kesah karena sulit sekali, ya. Mungkin sama seperti kita, lagi berkeluh kesah karena sulit sekali. Problem-problem di pembuangan mereka rasakan dan mereka berkeluh kesah. Dan Tuhan amat mengasihi anak-anaknya. Melalui Yesaya Tuhan katakan di ayat ini untuk tetap setia, percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Dan Tuhan kirimkan Raja Koresi dari Persia. Itu setelah sekian puluh tahun, 100 tahun lebih kalau saya baca. Nanti Bapak Ibu boleh baca perbandingannya di 2 Tawarikh 36 ayat 22. Raja inilah yang kemudian lahir, besar menjadi raja dan membebaskan bangsa Israel dari pembuangan di Babel, dari Raja Nebukadnezar. Ada proses, ada waktu Tuhan. Dalam kita merasakan, mungkin kita percaya ada janji Tuhan yang setia, amin. Tadi dikatakan janji Tuhan, ya dan amin, selama-lamanya. Engkau Alfa dan Omega, tidak pernah berubah, Tuhan yang benar. Nah, kita pegang pertama kali itu, bahwa Allah kita Allah yang setia akan janjinya. Kalau Allah setia, harusnya kita juga menjadi orang yang setia. Setia akan apa? Setia akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kemudian Tuhan menolong orang yang lemah. Tadi dikatakan kan di dalam firman ini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Mereka orang-orang yang lemah, orang yang lagi di dalam pembuangan. Tuhan akan selalu menolong orang-orang yang lemah. Dan yang ketiga, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Mungkin saat ini kita mengalami pergumulan kok nggak kelar-kelar ya. Tetapi Tuhan sudah siapkan yang luar biasa bagi kita. Tuhan sudah janjikan sebagai pemenang. Tuhan selalu menolong kita. Ada satu ilustrasi di video ini, bagaimana Tuhan menolong kita, tapi kadang-kadang kita seringkali nggak tahu. Ini kita lihat ya. Silakan play. Nah, ini ceritanya lagi haus banget, kecapean banget. Ya, mungkin musik sedikit. Dia mau minum habis, gitu kan? Terus dia ingat sama Tuhan. Biasa manusia kalau susah baru ingat sama Tuhan. Berdoa, nangis-nangis, nyembah-nyembah gitu. Tapi habis.
Lalu dia melihat dengan matanya, seolah-olah ada pertolongan Tuhan di sana. Tuhan sudah kasih tahu, bukan ke sana anakku, tetapi di sebelah sana loh. Cuman arahnya yang Tuhan tunjukkan kadang-kadang kelihatan sulit buat kita, kelihatan gak mungkin, sehingga kita memaksa, bukan, ini pasti bukan jalan Tuhan, jalan Tuhan pasti ke sana. Terus kita memaksa, mau dihalangin kayak apapun caranya kita maksa, lupa untuk discernment, lupa untuk komunikasi sama Tuhan. Bahkan protes sama Tuhan, seolah-olah Tuhan menghalangi. Dan dengan kekuatan sendiri, akhirnya kita bangga pada saat kita mendapatkan sesuatu. Kita bangga mendapatkan hasil yang kecil. Bahkan kita sampai menginjak orang lain supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Mengorbankan orang lain, mengorbankan sesuatu yang lain demi kepuasan. Dan setelah kita mendapatkannya, seolah-olah kita bangga atas diri kita. Tuhan hanya diperlihatkan jalan yang kelihatannya susah, Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan yang terbaik buat kita. Bapak Ibu, Tuhan selalu menolong kita. Kalau saat ini kita di dalam pergumulan, kalau saat ini kita di dalam kesulitan apapun, ekonomi, keluarga, pergumulan, bisnis, kita percaya, kembali lagi kepada Tuhan. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Karena Tuhan sudah janjikan untuk menolong kita. Kita naikkan satu pujian ini sebagai pujian iman kita. Setelah itu kita akan bermazmur bersama-sama. Dan kemudian kita juga akan menyembah Tuhan. Kita mau katakan, walaupun musim selalu berganti Tuhan, kasih-Mu tetap abadi. Pada saat nanti kita penyembahan seperti tadi, biarlah Tuhan yang merasakan penyembahan, bukan kita yang merasakan apapun saat ini, tapi kita mau Tuhan sendiri yang merasakan bahwa kita benar-benar menyembah Dia dari hati kita yang terdalam. Kita menyembah Dia dari segala perasaan yang kita ingin ungkapkan. Kita menyembah Dia dari segala akal budi yang kita miliki. Yang mau bangkit berdiri, saya persilahkan. Yang mau tetap duduk, saya persilahkan. Bapak Ibu boleh menyembah dengan caranya masing-masing. Mau mengangkat tangan, mau berlutut, mau apapun, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang ingin Tuhan kita rasakan dari penyembahan kita. Inilah iman kami Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. imani ini Bapak Ibu. Selalu menjagaku, selai rambut akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku.
di dalam hidup kami. Sampai kalau kami boleh hadir malam hari ini, melewati pandemi 2,5 tahun dengan berbagai macam hal yang mungkin kami rasakan, kasih-Mu luar biasa kami boleh terima. Dan biarlah pujian ini kami naikkan sekali lagi. Pernyataan iman kami, kerinduan kami, penghormatan kami. Akan selalu bergantung, Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan yang memberkati, Tuhan
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Firman Tuhan. Jangan takut, aku menyertai kau. Aku ada bersama saat engkau paling ketakutan. Aku ada bersama. Bagi manusia hal ini mungkin tidak mungkin terjadi, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dan Allah menolong kita, dan Allah menyediakan bagi kita. Terima kasih Yesus. Tuhan telah menyatakan kemuliaan-Nya pada masing-masing daripada kita. Dia telah mengetahui setiap persoalan ataupun juga setiap pergumulan daripada kita. Bersyukurlah kepada kita. Terima kasih. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan karena kami percaya kami boleh memiliki kesempatan untuk mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Allah penyelamat kami, sebagai Tuhan yang benar, sebagai gunung batu kami, sebagai kota bentengku. Engkau Allah yang janji-janjimu senantiasa setia dari sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman Yesaya Engkau telah setia, dari zaman Abraham Engkau telah setia. Bahkan kami percaya sampai hari ini pun Kau tetap setia.
Berikan kekuatan kami ya Tuhan, agar kami boleh tetap setia juga untuk berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan, untuk tidak memakai pikiran kami sendiri pada saat kami melangkah Tuhan, baik di dalam menyelesaikan segala permasalahan yang saat ini kami sedang hadapi, di dalam permasalahan keluarga, di dalam permasalahan keuangan, di dalam permasalahan bisnis, di dalam segala aspek. Izinkan kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, jagai kami Tuhan seperti di ilustrasi tadi Tuhan, supaya kami tidak salah jalan, supaya kami mempunyai komunitas yang boleh juga mengingatkan kami untuk kembali ke dalam jalan-jalan-Mu yang benar Tuhan. Jalan-Mu yang mungkin kelihatan di awal terlihat susah, tetapi setelah kami melewatinya, Engkau telah siapkan segala sesuatunya yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan sama sekali bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya masih ada satu sharing. Tuhan selalu menolong saya. Saya sekarang posisi saya pengangguran. Jadi kalau ngomong pengangguran ya, pengangguran yang dicari sebenarnya. Ya, jadi usia saya masih 48, untuk pensiun mestinya masih lama, 55 kan ya usia pensiun. Tapi di usia 48 ini, di Februari kemarin, akhirnya saya boleh untuk pensiun dini. Pensiun dini, keluar dari pekerjaan yang sudah saya bergabung 22 tahun, 23 tahun. Itu pun pasti ada pergumulan ya. Kita pasti tahu semuanya ada pergumulan. Selama 23 tahun saya bekerja, saya mengalami dengan bermacam-macam orang, dengan macam-macam atasan yang biasa-biasa aja. Mau yang gebrak-gebrak meja, atau mau yang ngomel-ngomel kayak apapun, santai aja. Nggak ada terbawa sesuatu yang sampai nggak enak di badan. Tetapi di awal tahun 2021 ada pergantian yang membuat saya nggak enak banget. Nggak enaknya itu bikin saya tambah gemuk, itu kan nggak enak kan ya. Kalau orang stres bisa tambah kurus, atau kalau saya makan loh gitu. Nggak bisa tidur, tengah malam makan segala macam gitu kan, dan bawahnya ke badan jadi sakit. Padahal selama 23 tahun kerja plus pengalaman yang sebelumnya 6 tahun di tempat yang lain, saya nggak pernah ada masalah. Seperti apapun sulitnya pekerjaan, saya nggak pernah ada masalah. Tetapi kali itu benar-benar membuat nggak enak semuanya. Sehingga saya bersama-sama dengan istri saya berdoa, enaknya gimana? Saya mau resign aja deh. Saya ngomong sama istri saya mau resign aja. Kalau kita manusia selalu mikir, ya udah. Tapi kalau resign kan nggak dapat apa-apa. Benar ya, kalau resign kan secara undang-undang tenaga kerja kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Padahal saya masa kerja udah 23 tahun gitu kan, 2 kali PMTK udah berapa nih gitu kan, ngitungnya untung rugi. Ya udah doa aja. Pergumulan dari mulai November, Desember kita bawa doa, dan Tuhan luar biasa. Di Januari akhir pas saya ngobrol, saya diizinkan untuk ngambil pensiun dini. Jadi bukan resign, pensiun dini. Kalau pensiun itu semuanya diberikan tetap sesuai dari awal. Maksudnya masa kerja semuanya dihitung segala macam. Sehingga kekhawatiran nanti gimana nya itu aman. Nah, Tuhan atur. Orang yang ngomong nggak mungkin gitu kan, di masa begini mana mau perusahaan keluarin duit sedemikian gitu kan, orang nggak ada apa-apa gitu. Tapi Tuhan atur. Saya percaya juga kalau kita bawa doa. Bukan berarti saya katakan Bapak Ibu nggak doa. Tetapi kalau doa kita bukan untuk memenuhi kemauan kita saja, tetapi kita mau serahkan kepada Tuhan, terserahkan sama Tuhan, kita berserah benar-benar. Saya tetap kerja dengan baik gitu kan, tapi tetap itu dalam pergumulan saya masukkan itu dalam doa saya. Tetap usaha, berpasrah artinya bukan usaha gitu ya, bukan nggak usah, tetap usaha, dan usaha itu membuahkan hasil. Saya percaya tangan Tuhan yang bekerja. Kalau sekarang teman-teman ada yang nanya, jadi lu sekarang full pelayanan? Oh iya, sekarang ini
Sementara memang belum ada niatan kerja, saya tuh pelayanan. Tapi luar biasa juga, Tuhan juga selalu atur. Ada PD pagi, ada komunitas PA pagi yang mengundang gitu. Waktunya jadi benar-benar lebih fleksibel. Dan saya percaya kalau mungkin ada yang bertanya, terus nanti gimana penghasilan? Nah itu luar biasanya Tuhan. Istri saya harusnya pensiun. Kalau istri saya umurnya 55 tahun, mungkin Bapak Ibu di Peduki, saya juga di teman-teman di Loren juga sudah tahu, saya punya selisih istri 7 tahun. Itu juga pergumulan, saya pernah sharingkan juga. Istri saya tahun ini malah harusnya pensiun. Dua-duanya pensiun, yang satu benar-benar pensiun, yang satu pensiun dini gitu ya. Terus gimana nanti? Tapi Tuhan luar biasa. Istri saya nggak boleh pensiun sama kantornya, malah diperpanjang lagi. Terus enaknya kalau Tuhan, maknanya kalau kita serahkan kepada Tuhan, kekhawatiran kita sama Tuhan itu ada enaknya. Nggak enaknya waktunya kita nggak tahu. Tuhan yang tahu waktu yang terbaik. Tapi enaknya kita ada damai sejahtera. Istri saya cuma minta, waduh males gitu kan. Karena kerja lagi ini berarti kita udah 2,5 tahun kerja dari rumah kan, Bapak Ibu ya, nggak kena macet segala macam. Dia waktu pertama kali WFO, aduh kena macet. Jakarta bukan malah makin enak, makin macet ya kan. Bensin mahal hari ini, bensin katanya besok mau naik, antrian di depan udah makin panjang. Tapi tetap aja gitu kan. Cynthia ini jual mobil, malah yang jual mobil banyak banget yang beli ya sini ya. Jadi Jakarta tambah macet. Jadi saya cuma ngomong, ya udah, tapi saya maunya WFH aja. Ya seminggu 2 kali aja lah ke kantor. Dan disetujui. Bayangkan. 5 hari kerja dia cuma 2 hari ke kantor, Rabu sama Jumat. Kalau sekarang karena hari Jumat kami mau pelayanan ke Medan, dia izin, jadi Rabu sama Kamis dia ke kantor untuk minggu ini. Jumat kita sama-sama berangkat ke Medan, WFO gitu kan, tetap WFH gitu kan ceritanya. Kalau ini WFM, work from Medan. Tapi jadi enak, saya bisa pelayanan bareng sama dia, waktunya lebih ada, dan Tuhan atur. Saya percaya juga ke depan gimana nanti, saya percaya juga Tuhan sudah atur, Tuhan sudah siapkan. Kalau saat ini Bapak Ibu ada pergumulan, ada permasalahan, baru kelihatan celah kebuka sedikit, kebuka segini, atau bahkan belum terlihat sama sekali, Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kita. Ingat, Yesaya 41 tadi disampaikan sama Tuhan. Tuhan berkata, aku akan menolongmu 100 tahun kemudian. Ada raja yang ada lahir seorang raja besar, menjadi besar, dan dia yang membebaskan bangsa Israel keluar dari pembuangan Babel. Ada waktu Tuhan. Kita tinggal tetap setia. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan selalu menolong kita. Semoga kita semua juga mengalami iman yang bertumbuh setelah malam hari ini, bahwa apapun juga Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.